adik-adik, selamat pagi. Halo, hai Kak Novi. Hai, selamat pagi Kak Devi. Selamat pagi Kak. Apa kabar? Selalu baik dan sukacita. Oke. Senang sekali ya kita bisa tetap ibadah walaupun lewat online, ya kan? Gimana Kak Devi? Tetap sukacita, tetap semangat? Harus Kak, anak Tuhan tuh selalu sukacita, selalu semangat. Meskipun nggak bisa kemana-mana ya, di rumah aja, nggak apa-apa. Berarti kalau kita masih di rumah saja, ibadahnya juga dari rumah, berarti tandanya apa Kak? Tandanya corona masih ada di Surabaya. Oke. Nah, makanya kita harus tetap lakukan standar protokol kesehatan ya Kak. Apa aja Kak tadi Kak? Pakai apa? Pakai masker. Pakai face Terus shield begini ya Kak. Terus iya. jaga jarak. Cuci tangan. Jangan lupa minum vitamin. Oke. Sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita sama-sama berdoa. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi ini kami masih boleh beribadah kepadamu. Tolong kami supaya kami dapat menikmati ibadah pagi ini. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati katakan amin. Oke. Hari ini kita mau nyanyi apa? Seru Kak. Kita mau muji Tuhan adik-adik dengan lagu ini. Masih ingat nggak ya? Bersyukurlah. Coba ya kita dengarkan intronya Kak. Oke Kak. Oh, lagu ini tahu aku Kak. Oke, semua nyanyi ya. Na 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 na. Oh, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Semua bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Yeay. Wah, sudah semangat ini kayaknya Kak. Sip. Sudah berkeringat Kak?
Sudah. Berarti tandanya kita sudah bersemangat, bersukacita untuk memuji Tuhan. Iya, Ya. Ada satu lagu lagi, Kak. Lagunya apa, Kak? baru ini, ya. Itu lagunya itu seperti kondisi kita sekarang, Kak. Judulnya Di Rumah Saja. Wah, kayak Kak Novi dong. Sama, Kak. Kita nggak kemana-mana ya, Kak ya. Enggak, di Nggak rumah apa-apa, aja. ya. Kalau memang anjurannya kan kalau tidak ada yang penting, nggak ada yang perlu mau kemana-mana, di rumah aja, Kak, supaya corona itu nggak semakin kemana-mana begitu, Kak ya. Oke deh. Nah, tapi meskipun kita di rumah saja, haruskah bersedih? No, no, Atau? no. Nah, tetap bersuka cita ya, Iya. tetap semangat. Kita sungguh bersyukur karena kita punya waktu yang lebih banyak bersama dengan anggota keluarga. Ya. Biasanya papanya sibuk kerja, Iya. terus Mama sibuk arisan. mamanya sibuk nongkrong, ya, sibuk arisan ya. Ketemunya baru malam, Kak, biasanya, Kak. Kalau murid-muridnya Kak Devi cerita itu seperti itu. Wah, pagi nggak ketemu mama. Sama papa juga nggak ketemu, ketemunya baru malam sudah ngantuk, ya. Nah, sekarang banyak waktu, lebih banyak untuk bisa bertemu dan bisa apa ya, Kak ya? Cengkrama. Ya, bisa main sama-sama, bisa makan bersama, ya. Apapun semuanya bersama di rumah, ya. Lagunya mungkin baru, tapi gampang kok, ya. Ikutin kita berdua ya. Oke, sudah siap? Yuk, ayo Kak Novi. Di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Servis di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Pun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik kami sehat semua.
Di mana? Walau di rumah saja. Walau di rumah saja. Yeay. Wah, Keren lagunya Kak ya? asik ya. Asik. Ya, lagu baru. Teman-teman nanti bisa belajar lagi lagunya di rumah sama mama sama papa. Ya. Di sini kita ngapain, Kak? Kita mau dengar firman dong. Oh iya ya. Ya, teman-teman, habis ini kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Ya, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye. Shalom anak-anak, salam damai sejahtera buat kalian semua. Anak-anak, hari ini kita bersama-sama mau menyediakan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan cerita di dalam Alkitab bagaimana Allah menyembuhkan bangsa Israel. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Terima kasih Tuhan karena Tuhan Yesus sudah menyertai hidup kami. Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anak, sudah siap Alkitabnya? Kita buka dan kita baca bersama-sama ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Mari kita baca bersama-sama. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu mengirim kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memakut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhinya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap hari orang yang terpakut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seseorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Untuk menuju ke suatu tempat, yaitu tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Di mana ya tanah yang dijanjikan Tuhan itu? Ya, benar, tanah Kanaan. Mereka sedang melakukan perjalanan untuk menuju tanah Kanaan. Saat ini mereka berangkat dari Gunung Hor. Mereka berjalan menuju Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Mereka berjalan, banyak tantangan yang mereka hadapi. Mereka melakukan perjalanan
banyak kesulitan yang mereka hadapi. Saat ini perjalanan mereka diperhadapkan dengan padang gurun. Di mana-mana terdapat padang gurun. Hanya padang gurun yang mereka dapatkan. Di sana hanya terdapat bukit-bukit batu yang kering. Padang gurun terkenal bahwa daerah itu adalah daerah yang sangat panas dan kering. Tentu perjalanan ini adalah perjalanan yang tidak menyenangkan. Banyak kesulitan yang mereka harus hadapi. Di tengah perjalanan mereka, bangsa Israel sudah tidak dapat menahan hatinya karena kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Mereka sudah tidak tahan. Lalu mereka datang kepada Musa. Musa, kenapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Di sini tidak ada roti, Musa, tidak ada air. Kami hanya makan makanan yang itu-itu saja. Kami sudah muak untuk memakan makanan ini. Musa, apakah engkau membawa kami untuk kami binasa, untuk kami mati? Anak-anak, di saat bangsa Israel mengalami kesulitan, sikap mereka menjadi melawan Musa dan melawan Allah. Kenapa mereka melakukan hal itu? Ya, karena mereka sudah tidak taat kepada Allah. Mereka sudah tidak setia kepada Allah. Berarti mereka sudah tidak memegang firman Allah. Sehingga membuat mereka menjadi melawan Musa dan melawan Allah. Akibat orang-orang Israel melawan Musa, terlebih mereka melawan Allah, Allah mendatangkan ular yang jumlahnya sangat banyak, ular tedung yang sangat berbisa. Di antara orang-orang Israel, banyak di antara mereka yang dipakut oleh ular tersebut. Akibatnya mereka mati. Dengan banyaknya orang Israel yang mati karena dipakut oleh ular tedung yang sangat berbisa, orang Israel menjadi ketakutan. Mereka ketakutan menghadapi situasi yang sangat sulit ini. Kemudian mereka datang kepada Musa. Musa, kami telah berdosa kepada Allah. Kami tidak taat kepada Allah. Kami tidak melakukan firman Allah. Kami telah melawan Engkau dan melawan Allah. Musa, tolong berdoa kepada Allah untuk keselamatan kami, supaya ular-ular itu dijauhkannya dari kami. Musa lalu datang kepada Tuhan. Musa datang kepada Tuhan untuk berdoa. Berdoa untuk keselamatan bangsa Israel. Tuhan mendengar doa Musa. Dan Tuhan juga berfirman kepada Musa. Yuk kita baca ya. Apa firman Tuhan kepada Musa? Coba dibuka dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 8. Apa firman Tuhan kepada Musa? Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpakut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Anak-anak, Musa adalah seorang yang taat kepada Allah.
Lalu Musa membuat ular tedung yang terbuat dari tembaga, dan ular itu dililitkan pada sebuah tiang. Dan orang-orang Israel yang dipagut ular, ketika ia melihat ular yang dibuat oleh Musa, orang-orang Israel tetap hidup. Allah menunjukkan kasih setianya kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel mengakui kesalahannya dan bangsa Israel mau bertobat, datang kepada Tuhan untuk minta pertolongan. Tuhan memberikan pertolongan. Orang-orang Israel yang dipagut ular tedung yang berbisa, mereka tetap hidup karena pertolongan Tuhan. Nah, anak-anak, kita saat ini pun juga sedang menghadapi kesulitan. Kita menghadapi kesulitan karena saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Saat kita menghadapi situasi yang sulit seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita tetap taat kepada Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan dengan cara kita tetap berdoa minta pertolongan kepada Tuhan. Kita tetap membaca firman Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberikan pertolongan kepada kita walaupun saat ini kita menghadapi kesulitan. Pasti Tuhan akan memelihara hidup kita. Mau anak-anak melakukannya? Anak-anak, hari ini kita mendapat satu janji Tuhan, yaitu di dalam Keluaran pasal 15 ayat 13a. Janji Tuhan, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. We were made in the image of God. Every man, woman, boy, and girl. We were made in the image of God. God so loved that it changed the world. We can change the world. In the beginning, When God made people, He made a boy, He made a girl gave us dominion, over creation. told us to go into all the world. We were made in the image of God. Every man, woman, boy, and girl. We were made in the image of God. God so loved that it changed